فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini Al-Faqir Muhammad bin Mustafa Abdul Haddar akan menceritakan kisah tentang seorang wali min awliyaillah. Beliau adalah Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus. Beliau adalah seorang ulama yang menjadi penerang umat di zamannya. Cahaya keilmuan dan akhlaknya menjadi tauladan bagi mereka yang mengikuti jejak ulama salaf. Suatu malam dikisahkan ketika ribuan jamaah tengah mengikuti taklim di sebuah masjid di Surabaya, tiba-tiba tuh listriknya padam. Nah, tentu saja heboh ya. Jamaah itu heboh. Satu persatu keluar, apalagi malam itu kan bulan purnama pada saat itu ya. Ketika itu dari kejauhan tampak seorang berjalan menuju masjid. Ia mengenakan gamis dan sorban putih, berselempang kain ridak berwarna hijau. Dia adalah Habib Muhammad bin Husain bin Zainal Abidin bin Ahmad Al-Idrus yang ketika lahir ia diberi nama Muhammad masyhur. Begitu masuk ke dalam masjid, aneh bin ajaib, mendadak masjid terang benderang, seolah ada lampu neon yang menyala. Padahal Habib Muhammad tidak membawa obor atau lampu. Para jamaah terheran-heran apa yang terjadi. Setelah diperhatikan, ternyata cahaya terang benderang itu keluar dari tubuh mulia sang Habib Muhammad. Maka sejak itulah beliau dijuluki Habib Neon. Beliau Al-Habib Muhammad lahir di Tarim, Hadramut pada tahun 1888 Masehi. Meski dia adalah seorang waliullah, karomahnya itu nggak terlalu nampak di kalangan awam. Hanya para ulama dan wali yang arif sajalah yang dapat mengetahui karomah Habib Neon. Sejak kecil ia mendapat pendidikan agama dari ayahandanya Habib Husain bin Zainal Abidin Al-Idrus. Menjelang dewasa ia merantau ke Singapura berapa bulan, kemudian hijrah ke Palembang, Sumatera Selatan, berguru kepada pamannya beliau yang bernama Al-Habib Mustafa Al-Idrus, kemudian menikah dengan sepupunya yaitu Aisyah binti Mustafa Al-Idrus. Dari pernikahan itu ia dikaruniai Allah tiga orang anak laki-laki dan seorang anak wanita perempuan. Tak lama kemudian ia hijrah bersama keluarganya ke Pekalongan, Jawa Tengah, mendampingi dakwah Habib Ahmad bin Thalib Al-Attas. Berapa waktu kemudian ia hijrah lagi, kali ini ke Surabaya. Nah, ketika itu Surabaya terkenal sebagai tempat berkumpulnya para ulama dan aulia, seperti ada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, kemudian ada Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, kemudian ada Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya. Selama mukim di Surabaya, Habib Muhammad suka berziarah antara lain ke makam para wali dan ulama. Salah satunya yang sering beliau datangi itu di Kudus, Jawa Tengah. Kemudian juga ke Tuban, Jawa Timur. Seperti halnya para wali yang lain, Habib Muhammad juga kuat dalam beribadah. Setiap waktu ia selalu gunakan untuk berzikir dan bersolawat. Dan yang paling mengagumkan, ia tidak pernah menolak untuk menghadiri undangan dari kaum fakir miskin. Segala hal yang ia bicarakan dan pikirkan selalu mengenai hal yang berkaitan dengan kebenaran agama dan tidak pernah berbicara mengenai masalah yang tidak berguna. Ia juga sangat memperhatikan persoalan yang dihadapi oleh orang lain. Itu sebabnya setiap jam 10 pagi sampai duhur, beliau selalu menggelar open house. Ya, untuk tamu-tamunya dan dari segala macam penjuru termasuk dari mancanegara. Nah, itu datangnya itu dari jam 10 pagi sampai duhur. Beberapa tamunya mengaku berbincang-bincang dengan beliau sangat menyenangkan dan nyaman karena wajahnya senantiasa ceria dan jernih. Sedangkan waktu antara maghrib sampai isya ia pergunakan untuk menelaah kitab-kitab
mengenai amal ibadah dan akhlak kaum salaf. Dan setiap Jumat ia menggelar pembacaan burdah bersama jamaahnya. Beliau memang sering diminta nasihat oleh warga sekitar rumahnya, terutama dalam masalah kehidupan sehari-hari, masalah rumah tangga, dan problematika masyarakat lainnya. Itu semua dia terima dengan senang hati dan tangan terbuka. Dan beberapa tamu, beberapa orang yang pernah bertemu beliau mengatakan beliau sudah tahu apa yang akan dikemukakan, sehingga si tamu manggut-manggut saja antara heran dan puas. Apalagi jika tamu tersebut mendapatkan jalan keluar. Di antara laku mujahadah beliau atau tirakat beliau adalah berpuasa selama 7 tahun dan hanya berbuka dan bersantap sahur dengan 7 butir kurma. Bahkan pernah selama setahun ia berpuasa dan hanya berbuka dengan gandum yang sangat sedikit. Untuk jatah buka puasa dan sahur selama setahun itu beliau hanya menyediakan gandum sebanyak 5 mud saja. Dan itulah pula yang dilakukan oleh Imam Ghazali. Nah, 1 mud itu kalau hitungannya itu 675 gram. Jadi kalau dihitung ya kira-kira 4 kiloan lah. Gampangannya itu 4 kiloan kira-kira. Beliau pernah berkata juga, saya itu gemar menelaah kitab-kitab tasawuf. Ketika itu saya juga menguji nafsu saya dengan meniru ibadahnya kaum salaf yang diceritakan dalam kitab salaf tersebut. Habib Neon atau Habib Muhammad tadi wafat pada tanggal 30 Jumadil Awal tahun 1389 Hijriah. Atau pada tanggal 22 Juni 1969 Masehi dalam usia yang ke-71 tahun. Dan jenazahnya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Pegirikan Surabaya di samping makam paman dan mertuanya Habib Mustafa Al-Idrus sesuai dengan wasiatnya. Setelah beliau wafat, aktivitas dakwahnya dilanjutkan oleh putranya yang ketiga yaitu Habib Syekh bin Muhammad Al-Idrus dengan membuka majelis burdah di Ketapang Kecil Surabaya. Haul daripada beliau Al-Habib Muhammad diselenggarakan setiap hari Kamis pada akhir bulan Jumadil Awal. Kepada beliau Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, lahul Fatihah.